Tell me what did I do? That's one small step for man, one giant leap for mankind. Unbelievable. You came into my life with no warning. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, selamat datang. Salam, selamat siang Ya, semua. selamat siang. Saya Yudi Yusfar. Siap. Iya, Mas Yudi, terima kasih. Kita mulai jam 14.00 WIB ya. Siap, siap. Jadi saya standby dulu sambil nunggu, Mbak ya. Siap, silakan. Halo, selamat siang, Kak. Kak. Halo, selamat siang. Selamat datang. Apa background saya tidak full, tidak apa-apa ya, Kak ya? Oh, tidak masalah. Disabilitasnya apa ya? Netra ya?
enggak apa jaksa. Oh, iya, ya, tidak apa-apa. Yang penting ikuti sampai akhir ya. Nanti ada penandatanganan kesepakatan. Oh ya, terima kasih Komitmen. Kak. Terima kasih. You're worth every penny. Yeah, I'll pay all I can. It's just you and me with the world beneath our feet. We can see for miles up here. We can go all up here. It's just me and you, and we're taking in the view. We can spend the rest of our days way up here, just me and you. I'm not ready, no, I am not prepared. I was so steady on my feet, but now I'm up in the air. It's just you and me with the world beneath our feet. We can see for miles up here. We can go all up here. It's just me Arah ke Bandung. and you. Iya ya. Iya ya. Pertigaan.
Oke, sudah jam 14.00 WIB ya, atau 15.00 WITA. Kita mulai ya acaranya teman-teman. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di acara Kick Off program DUP 2022 yang merupakan singkatan dari Disability Empowerment for Professional Equality. Atau artinya dalam bahasa Indonesia program pemberdayaan rekan disabilitas untuk kesetaraan profesional. Nah, DUP adalah program pengembangan skill khusus digital bagi rekan disabilitas, teman-teman ya. Dan akan dilanjutkan dengan program magang berbayar selama 3 bulan. Oke, karena kita punya peserta tunanetra di sini, jadi saya akan mendeskripsikan situasi di Zoom kita kali ini. Jadi di layar teman-teman sekarang itu ada juru bahasa isyarat, ya, menggunakan jilbab dan menggunakan earphone. Kemudian saya rambutnya sebahu, menggunakan pakaian berkerah, dan menggunakan kacamata. Saat ini di Zoom sudah ada sudah ada 60 peserta. Sejauh ini semoga akan bertambah terus. Apalagi ya, oke, selain 50 peserta yang hadir, kita juga sudah kedatangan perwakilan perusahaan partner program DUP, teman-teman. Jadi sudah ada beberapa company dari 16 company yang ikut, sudah ada yang hadir. Semoga udah masuk semua ya. Jadi perusahaan yang konfirmasi akan hadir di sini ada dari campaign.org, kemudian dari Survey Internasional, dari Trans Retail, Fair Trade, CV Maharani, kemudian Seed Advisory, lalu Indica Foundation, dan terakhir Brave Factor. Oke, terima kasih untuk teman-teman perusahaan yang sudah menyempatkan hadir. Semoga bisa stay sampai akhir ya. Baik, selain itu sudah hadir juga rekan-rekan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, teman-teman, untuk Indonesia. Dan special guest kita siang ini adalah Ibu Mary Trishok, yang nantinya akan meresmikan juga berjalannya program DUP 2022. Kita sapa dulu beliau ya. Halo Ibu Mary, beliau sudah masuk ke ruangan Zoom. Hello, nice to see you. Hai, thank you for coming Ibu Mary. Oke, kita lanjut ke agenda pertama kita siang kali ini, yaitu laporan pertanggungjawaban dari Chief Impactful Programnya di Valing. Ada Kak Arina Pradita. Silakan Kak Arina, waktunya maksimal 10 menit. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Senang bisa bertemu kembali. Dan juga saya ucapkan selamat pertama-tama karena sudah ada sekitar 50 orang nih ya yang sudah keterima di program DUP dan sebentar lagi menjalani training, dan juga dari rekan-rekan perusahaan yang sudah menyempatkan waktu dan juga nanti akan menjadi partner dalam magangnya teman-teman, dan juga dari Kedutaan US Embassy Jakarta. Selamat datang juga. Oke, saya mau minta tolong Kak Yogi mungkin bisa di-share screen PPT-nya. Oke, jadi program ini adalah program DUP seperti yang semua teman-teman sudah tahu dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Suri. Ini adalah kependekan dari Disability Empowerment for Professional Equality Program. Next, Kak Yogi. Nah, tujuan dari DUP ini adalah untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja disabilitas, khususnya di bidang digital, melalui peningkatan skill dan juga kesempatan magang. Karena itulah di sini ada training, terus kemudian nanti akan ada magang, yang tujuannya semoga setelah itu juga teman-teman bisa meniti karir di dunia digital. Oke, next. Nah, untuk programnya itu dijalankan kurang lebih hampir 1 tahun. Di bulan Juli kemarin kami sudah melakukan pendaftaran. Kemudian di bulan Agustus ini akan segera mulai, yang kemungkinan akan dimulai tanggal 9, direncanakan tanggal 9 Agustus, itu akan sudah mulai training. Jadi teman-teman silakan dipersiapkan ya, nanti ke trainingnya sampai di bulan Oktober. Terus kemudian setelah itu akan ada magang, akan ada 2 batch magang. Yang pertama dari bulan November sampai bulan Januari,
Yang kedua adalah dari bulan Februari sampai bulan April 2023. Kemudian setelah itu nanti akan ada penutupan program di sekitar bulan Mei dan Juni. Oke, next. Nah, dari peserta ini adalah beberapa kriteria yang kami gunakan untuk memilih peserta. Yang pertama, itu sudah punya kemampuan dasar, baik itu di penulisan konten ataupun desain grafis. Bisa didapat dari pendidikan formal, informal, ataupun otodidak. Kenapa harus punya kemampuan dasar? Karena pada akhirnya dia akan magang, gitu ya. Tujuannya magang, tujuannya bekerja, sehingga dan juga training ini hanya 3 bulan. Jadi akan lebih efektif kalau memang sudah ada sebelumnya skillnya, kemudian dikuatkan melalui training ini. Yang kedua, karena training ini diadakan mayoritas secara online, sehingga harus memiliki laptop atau komputer ataupun koneksi internet. Seperti itu. Yang ketiga adalah memiliki portofolio, karena diutamakan untuk yang sudah memiliki kemampuan dasar. Dan yang terakhir adalah bisa berkomitmen selama 3 bulan untuk mengikuti training. Nah, hari ini nih teman-teman akan menandatangani ya untuk surat komitmen training. Oke, next. Nah, selama pendaftaran, target awalnya sebenarnya 150, tapi kami bahagia sekali ada 260 pendaftar yang mendaftar untuk sesi pendaftaran hampir 1 bulan, yaitu dari 30 Juli sampai 24 Juli. Next. Dan saat ini sudah 50 peserta terpilih untuk mengikuti intensif training 3 bulan. Tujuannya adalah untuk menjadi social media strategis, yang mereka ini juga memilih konsentrasi jurusan, gitu ya. Oke, next. Nah, konsentrasi jurusannya apa saja? Ada desain grafis dan penulisan konten. Jadi dibagi 2, 25 orang sudah terpilih untuk mengikuti kelas desain grafis, 25 orang sudah terpilih untuk konsentrasi penulisan konten, dan kedua kelas ini nantinya juga akan mendapatkan kelas sosial media strategis. Jadi bagaimana cara mengolah sosial media secara umum agar pas dengan audiens dan juga membawa keberhasilan untuk brand ataupun untuk perusahaan. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa diagram ya dari demografi peserta. Yang pertama, untuk jenis kelamin cukup imbang antara laki-laki dan perempuan 46%, laki-laki 54%. Next-nya. Kemudian untuk jenis disabilitas juga cukup imbang. Jadi ada sekitar 30% disabilitas fisik, 30% tunanetra, 34% tuli, dan juga ada 6% disabilitas tidak terlihat. Itu contohnya seperti autism, terus kemudian ADHD, seperti itu ya, narkolepsi dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kami di sini juga mencoba untuk rangkul sebanyak mungkin penyandang disabilitas. Oke, next. Nah, ini adalah sebaran domisilinya. Jadi, training ini kami upayakan juga tidak terlalu tersentris, terlalu terpusat di Jabodetabek ataupun di Jawa. Jadi, kami juga menyasar ada teman-teman dari Sulawesi, ada teman-teman dari Sumatera, dan juga ada yang dari Bali dan beberapa daerah lainnya. Seperti itu. Nah, oke, next. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Setelah mengikuti 3 bulan magang, nanti akan terpilih 25 peserta terbaik untuk magang berbayar 3 bulan. Di sini oleh karena itu nanti teman-teman yang sudah join di sini akan mengikuti training, usahakan untuk memaksimalkan performa kalian dan juga meningkatkan skill kalian selama training. Nah, nanti akan ada kesempatan selanjutnya yang adalah magang. Dan nanti magang ini juga bisa menjadi portofolio kalian. Kemudian bagaimana dengan yang 25 yang mungkin tidak ikut magang, itu akan diarahkan menjadi freelancer. Jadi nanti akan ada beberapa sesi juga untuk bagaimana sih caranya menjadi freelancer. Seperti itu. Karena kalau di dunia sektor digital itu tidak hanya terpaku pada satu perusahaan misalnya. Itu bisa aja kalian mendapatkan beberapa job, beberapa pekerjaan. Seperti itu.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan juga selamat mengikuti training dan juga semoga sukses semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Arina. Laporan pertanggungjawabannya ya istilahnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke opening remarks dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang diwakili oleh Ibu Mary Trishock selaku Assistant Cultural Affairs Officer. Dan nanti sambutan beliau juga secara resmi akan membuka berjalannya program DOP 2022. Ibu Mary, time is yours. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekarang saya di mobil, so kalau video atau audio saya tidak stabil, mohon maaf. Saya senang sekali bertemu dengan Anda semuanya di siang hari ini. Saya Mary Trishock, Asisten Atase Kebudayaan di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta. Atas nama Kedubes Amerika Serikat, saya berharap Bapak dan Ibu dalam keadaan baik di tengah-tengah pandemi ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Anda sekalian di peluncuran program DOPE, Disability Empowerment for Professional Equality, yang dipimpin oleh para alumni kami yang luar biasa dari organisasi DIFA-Link. Ibu Suri dan Ibu Arina merupakan alumni program Waisili Professional Fellow Program dan KLYES program yang didanai penuh oleh pemerintah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat kami baru saja merayakan ulang tahun Americans with Disabilities Act, or the ADA. ADA merupakan undang-undang hak-hak sipil yang melarang diskriminasi terhadap individu penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan publik, termasuk pekerjaan, sekolah, transportasi, dan lain-lain. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan penyandang disabilitas ada kesempatan yang hak yang sama dengan orang lain. Pemerintah Amerika Serikat mendukung penuh program DOPE karena tujuan dari program ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan dari Americans with Disabilities Act. Kami percaya bahwa program ini dapat meningkatkan tingkat pekerjaan bagi penyandang disabilitas di dunia digital melalui program pelatihan yang intensif di social media dan juga memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk bekerja di ekonomi digital. Kami juga percaya bahwa kerjasama antara DIFA-Link dengan perusahaan mitra akan bermanfaat baik bagi peserta program maupun kepada perusahaan itu sendiri. Kami berharap agar program ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga Anda berhasil. Good luck everyone and thank you so much for joining. Bye-bye. Baik, terima kasih banyak Ibu Mary atas sambutannya. Dengan begitu, program DOPE 2022 dinyatakan resmi dijalankan ya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya USA Embassy Jakarta. Dan selamat untuk teman-teman yang terpilih 50 orang. Semoga selama 3 bulan pelatihan dan nanti 3 bulan magang semuanya berjalan dengan sangat lancar. Amin ya. Oke, berhubung masih lengkap semuanya di room. Sekarang sudah ada 69 orang di room ini. Kita fotoan dulu ya. Bu Mary, kita fotoan dulu rekan-rekan semuanya juga. Jadi mohon dibantu panitia. Kita ada 3 slide, akan ada 3 bagian, 3 kali foto. Siap-siap aja, senyum ya. Oke, slide pertama. Oke, 1, 2. Oke, slide kedua. Siap. 1, 2, senyum. Oke, good. Slide terakhir. 1, 2. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak panitia sudah dibantu. Berikutnya kita masuk ke agenda untuk menginformasikan
informasi penting kepada perwakilan perusahaan yang sudah hadir. Sudah hadir perusahaan apa aja nih? Oke, ada Brave Facture. Terima kasih Kak Kris sudah hadir. Ada juga Trans Retail tadi ya, kalau saya nggak salah lihat ya. Terima kasih sudah hadir. Dan yang lain mungkin nanti bisa dilihat sama Kak Arina ya. Jadi informasi yang paling penting juga, tidak kalah penting dibanding yang lain adalah keterlibatan perusahaan selama program training. Jadi selama 3 bulan nanti ada salah satu sesi di mana teman-teman perusahaan ini bisa memberikan studi case atau pekerjaan tanda kutip ya. Misalnya teman-teman perusahaan ingin memposting poster untuk event apa, misal. Sorry Mbak Suri ke mute. Oke. Baik, saya ulangi lagi ya. Iya, jadi nanti di antara 3 bulan masa training, ada salah satu sesi di mana teman-teman akan ada tugas kelompok dan tugas individu. Nah, di sini teman-teman perusahaan sangat disarankan berpartisipasi dengan memberikan tugas. Tugas di sini bisa real case atau studi case dari teman-teman perusahaan, misalnya mau membuat postingan apa gitu ya di sosial media, teman-teman perusahaan bisa memberikan itu ke para peserta. Nah, hasil dari pengerjaan tugas tersebut bisa menjadi penilaian untuk teman-teman perusahaan untuk nantinya memilih potensial intern. Nah, untuk ini nanti tim Divaling akan follow up ke teman-teman perusahaan melalui email atau WhatsApp ya. Jadi kita akan kasih form, teman-teman bisa submit tugas-tugasnya di sana. Plus selama training nanti, teman-teman perusahaan boleh banget kalau misal mau masuk ke Zoom, ngelihat teman-teman peserta ini seperti apa, kemudian nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan juga diperbolehkan sekali untuk teman-teman perusahaan. Ya, jadi kalau misal ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di akhir sebelum kita tutup acara kali ini. Oke. Terima kasih untuk perwakilan perusahaan. Kita lanjut lagi nih ke pemaparan jadwal. Nah, di sini sangat penting untuk peserta maupun teman-teman perusahaan ya. Meskipun kita sudah bagikan jadwal ini ke teman-teman peserta, tapi masih banyak yang bingung. Ya, jadi kita langsung aja dijelaskan oleh partner Divaling untuk program DUP dari ThinkWeb yang akan diwakilkan oleh Kak Desi. Apa Kak Desi sudah ada di sini? Sudah Kak Suri. Terima kasih banyak Kak Desi. Iya. Silakan Kak Desi. Aku share screen ya. Iya, silakan. Oh, sorry, nggak bisa share screen ternyata. Dicoba lagi Kak Desi. Sudah sebentar ya. Semoga kelihatan. Sudah kelihatan kah? Sudah Kak Desi. Oke. Ini ada berarti ada dua tim. Pertama tim desain, kedua tim konten. Aku mau jelasin yang tim desain dulu ya. Ini agak lebih gampang kalau aku bikin per minggu seperti ini. Jadi akan ada training selama 3 bulan, dimulai tanggal 9 Agustus, which is itu minggu kedua Agustus, nanti berakhirnya di bulan Oktober, tanggal 26 Oktober. Jadi akan ada beberapa sesi, kalau bisa saya informasikan, itu ada yang sesi training material dan Q&A, itu akan ada 6 sesi, kemudian ada pemberian tugas, ada diskusi tugas, ada presentasi tugas, sama nanti terakhir ada grup discussion. Tuh. Kalau bisa dilihat nanti kita mulai di minggu kedua itu untuk tim desain. Di minggu kedua hanya ada 1 jadwal di jam 13 sampai jam 15 itu mulai training dan sesi Q&A.
Ini Mbak Suri Kak Suri mau dijelasin juga untuk apa namanya trainingnya tentang apa? Oh, itu nggak apa-apa, nggak usah. Nanti Nggak kita usah ya. Baik, jadi minggu pertama untuk tim desain hanya ada 9 Agustus. Nanti untuk minggu kedua. Untuk minggu ketiga ada 2 kali pertemuan di tanggal 16 sama tanggal 19 Agustus. Yang 16 itu tentang tugas, 19 Agustus kembali ikut training material dan Q&A. Di minggu keempat ada 2 juga. Nah, bedanya dengan tim konten, untuk tim desain ini di minggu keempat itu kita bagi waktunya. Kalau misalnya material harusnya 2 jam, kita bagi 1 jam 1 jam. 1 jam untuk training, penjelasan materi, 1 jam lagi langsung diskusi tugas. Karena desain kan banyak pertanyaan mengenai aplikasi dan sebagainya. Jadi kita bagi 2 di sesi ini. Di tanggal 25 Agustus juga sama, 1 jam training, 1 jam diskusi. Kemudian untuk di minggu kelima, itu ada presentasi sama training material lagi. Untuk jamnya mengikuti yang ada di table nanti ya, ada yang pagi, ada yang siang. Itu. Ini jadwalnya berulang di bulan September sama bulan Oktober. Mulai dari training sama pembalian tugas. Kalau misalnya ada untuk tim desain ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain langsung sekarang aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ada pertanyaan, mau lanjut di konten dulu kah, Pak Suri? silakan Mbak Desi. Oke, kita lanjut di konten. Bedanya dengan yang tim desain tadi, kalau untuk konten, langsung materinya itu langsung dijelaskan selama 2 jam penuh. Jadi tidak ada pemisahan antara materi dan diskusi. Perbedaannya ada di minggu keempat. Jadi minggu keempat itu tim konten ada 3 kali pertemuan di tanggal 22 Agustus, 23 dan 25. Itu ada diskusi, training materi lagi, kemudian diskusi. Selebihnya sama seperti tim desain sih. Tuh. Ada yang mau ditanyakan kah? Ya, tambahan untuk informasi ke perusahaan, rekan-rekan perusahaan akan di-approach untuk studi case-nya atau tugas-tugas dari perusahaannya di bulan September ya. Nanti akan di-follow up sama tim Divaling. Terima kasih, lanjut Kak Desi. Oke. Kalau untuk tim konten, jadi di bulan Oktober terakhir itu nanti sebelumnya ada presentasi tugas kelompok. Kalau di bulan Agustus dan September itu tugas sendiri, individu. Nanti di bulan September itu akan ada tugas kelompok atau presentasi tugas kelompok. Perbedaannya hanya di situ sih untuk dari materinya. Kalau dari jam semuanya sama. Jadi 6 kali materi kali 2 jam. Gitu. Baik. Ini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman perusahaan atau peserta? Silakan di raise hand ya. Oke, Kak Desi, karena konten writing-nya kebanyakan teman-teman tunanetra, mereka minta dibacakan. Kalau boleh untuk materinya ya, Kak Suri ya. Misalnya, ya silakan Kak Desi. Oke. Kalau untuk teman-teman konten, materinya itu ada 6. Di tanggal 9 Agustus, jam 10 sampai jam 12 siang, itu materinya mengenai dasar-dasar copywriting dan mengapa penting untuk mempelajarinya. Jadi dasarnya. Terus untuk materi kedua itu disampaikan di tanggal 23 Agustus, jam 10 sampai jam 12. Untuk materinya sendiri, memahami target audience, customer journey, funneling dalam digital marketing. Nanti di tanggal 31 Agustus, itu teman-teman konten dan teman-teman desain itu bareng-bareng ikut webinar, ikut materi untuk strategi ya, target market dan mediumnya, itu jam 15 sampai jam 17. Kemudian di bulan September, tanggal 6 September jam 10, materinya itu merumuskan konsep konten di media sosial.
Kemudian nanti bareng-bareng lagi dengan tim desain, itu materi di tanggal 16 September untuk strategi customer journey. Kemudian di tanggal 20 September, itu training material dan Q&A lagi, jam 10 sampai jam 12, mengenai optimasi konten media sosial. Di tanggal 28 September, jam 15 sampai jam 17, bareng sama tim desain lagi mengikuti materi strategi USP and Big Idea. Untuk di bulan Oktober, tanggal 4 Oktober, jam 10 sampai jam 12, trainingnya mengenai membuat digital activity sebagai strategi pemasaran. Kemudian di tanggal 14 Oktober, bareng lagi sama tim desain, itu mengikuti materi strategi, KPI, dan analisa. Di tanggal 18 Oktober, jam 10 sampai jam 12, itu mengenai menulis artikel ramah SEO. Terakhir, di tanggal 26 Oktober, jam 15 sampai jam 17, itu bareng dengan tim desain lagi membahas mengenai strategi, promosi, iklan, dan kolaborasi. Itu untuk yang konten ya, untuk materi konten. Baik, terima kasih Kak Desi. Teman-teman peserta atau teman-teman perusahaan, apa ada yang mau ditanyakan? Bisa raise hand, dan untuk teman-teman tuli, silakan pakai bahasa isyarat, nanti dibantu dengan JBI. Ya. Oke, kalau misal tidak ada yang bertanya, oke, ada yang 3 orang angkat tangan. Sebentar. Ya mau tanya Kak. Sebentar. Pertama ada Gracia Carolina. Oke, siap. Gracia Carolina dulu, silakan. Selamat siang Kak, selamat siang semuanya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya udah dijawab Kak. Tadi mau minta tolong dibacain jadwalnya sih Kak. Oke, terima kasih. Ya, makasih Kak. Kemudian ada Eka Christian Surabaya, dari Surabaya. Silakan. Kak Eka Christian. Ya Kak. Berarti rata-rata ini seminggu 2 kali ya. Dan untuk apa itu yang kolaborasi, yang gabung dengan teman-teman desain itu berarti yang mengenai sosial media gitu Kak ya? Strategi. Strategi ya? Ya. Mungkin Terus bisa yang dijelaskan ya, strategi itu apa gitu kali ya Kak ya? Strategi. strategi Kebetulan sosial aku media ini. kebetulan bukan aku yang di strategi soalnya Kak Suri. Strategi itu di Mbak Anan. Yang di strategi ya? Ya, jadi yang bareng-bareng dengan tim desain itu untuk materi strategi digital marketing. Oke, nanti. Gitu. Bisa dibaca di jadwalnya nanti ya kira-kira ya. Iya. Kalau misalnya masih belum jelas bisa ditanyakan lagi. Oke. Lalu untuk penugasan itu ada individu, ada kelompok gitu Kak ya? Iya, kalau dari jadwalnya ada yang individu, ada yang kelompok. Nanti untuk presentasinya juga ada yang individu, ada yang kelompok. Berarti nanti ada grup tersendiri lagi gitu ya, karena kan ini kan grupnya kan jadi satu gitu. Berarti nanti dibentuk grup sendiri lagi apa gimana teknisnya? Untuk teknisnya nanti sama mentornya ya, Mas. Oke, siap. Nanti mentornya akan menjelaskan lebih lanjut. Siap. Ya, itu aja Kak. Makasih. Makasih juga. Terima kasih Kak Eka. Berikutnya dari rekan-rekan perusahaan ya, dari campaign.com dan juga Transmart. Kita ke Kak Indah dulu. Silakan Kak Indah dari campaign.com. Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan saya Indah dari campaign.com. Saya kebetulan HRD-nya. Terima kasih banyak sudah diikut sertakan juga. Mau tanya tadi sepertinya ada di timeline itu keikutsertaan perusahaan dalam pemberian tugas yang pertama. Ya mungkin tadi saya nggak tahu apakah udah dijelasin atau belum. Jadi proses rekrutmennya sendiri, apakah nanti teman-teman yang sudah ikut training ini akan melamar dulu ke perusahaan atau semuanya akan kita seleksi berdasarkan presentasi tugas tersebut yang tadi disebutkan?
Gitu sih. Dan proses seleksinya seperti apa? Apakah hanya dari presentasi tugas saja atau perusahaan memberikan lagi tugas? Itu aja, Bu Desi. Terima kasih. Ya, Kak Suri, kalau ini mungkin Kak Suri ya? iya. Terima kasih Kak Indah. Jadi untuk pemberian tugas, ini hanya salah satu cara bagi perusahaan untuk tahu seberapa bagus tanda kutip gitu ya, atau seberapa cocok sih portofolio atau hasil kerja teman-teman ini dengan brand identity atau request dari perusahaan. Nah, nanti setelah mereka dinilai, tentu aja proses penilaian itu dikembalikan lagi ke masing-masing perusahaan. Bebas, perusahaan mau hanya berdasarkan hasil portofolio saja boleh, atau teman-teman perusahaan mau seleksi lagi dengan cara menginterview juga boleh. Jadi ini kita kembalikan lagi ke masing-masing perusahaan, Kak Indah. Mau seperti apa, gitu. Cuman biasanya teman-teman perusahaan pasti akan menyeleksi lagi dengan interview ya. Jadi selain portofolio, mereka juga akan ngobrol lagi nih sama potensial intern dari program ini. Jadi kemungkinan teman-teman perusahaan akan mengantongi katakanlah 3 grup gitu ya untuk dipilih satu grup. Kenapa saya bilang grup di sini? Karena satu company disarankan atau diwajibkan mengambil 2 karena dia couple kan, graphic designer dan content writing. Jadi couple-an inilah nanti yang akan bekerja untuk sosial media gitu. Dan ini juga udah kami sampaikan pada saat kami ngobrol dengan perusahaan pada saat pertama banget. Ya. Kira-kira ngejawab nggak Kak Indah? Iya, terjawab Mbak Ayu, Kak Ayu, sorry. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Tapi berarti memang tadi kan grup-grup ya, apakah melamar gitu ya, awalnya melamar atau semuanya teman-teman ini akan bikin sesuai dengan yang perusahaan berikan briefnya? Iya, mereka bikin sesuai dengan yang perusahaan kasih briefnya, Kak Indah. Oh ya, baik-baik. Jadi nanti hasil kerjanya mereka, teman-teman perusahaan akan dapat, kemudian teman-teman akan memilih dari sana. Jadi itu sudah mulai proses penilaian ya harapannya ya. Nanti katakanlah nanti ada 25 grup, dari 25 grup ini teman-teman bebas mau milih berapa, mau pilih 2 grup boleh, 3 grup, sesuai dengan berapa banyak sih yang memenuhi kriteria. Tapi kalau misal nggak ada gitu ya, misalnya apes banget kayak, aduh nggak ada yang bagus misalnya, ya nggak apa-apa juga dikasih tahu ke panitia gitu. Siap-siap. Terima kasih sudah sangat jelas, Mbak Ayu. Iya, sama-sama Kak Indah. Berikutnya kita ke perusahaan Transmart, ada Kak Kartika. Silakan Kak Kartika. Iya, halo Kak, sudah kedengaran ya? Sudah, Ya, silakan. oke. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Kak. Jadi untuk program ini kita sendiri sebenarnya tertarik ya. Saya juga secara internal sudah menyampaikan karena ini terkait dengan sosial media ya, copywriting dan desain. Tentunya nanti kita akan mengarahkannya ini kan ke digital marketing ya, ke tim marketingnya kita. Hanya saja memang ada concern-nya kita, yaitu kebetulan kan teman-teman yang ada di marketing kita juga tidak ada yang bisa berbahasa isyarat gitu ya. Nah, apakah kita dari perusahaan pada saat misalnya mau melihat nih, ya seperti yang tadi Kakak bilang bahwa kalau memang seapes-apesnya nggak ada, ya sudah mau bagaimana gitu. Cuman apakah kita bisa misalnya memilih jenis difabel tertentu, disability tertentu gitu. Bukan kita mau apa ya istilahnya ya diskriminasi enggak, tapi karena terkait dengan
apa namanya, ambience pekerjaan kita di sini gitu. Teman-teman ini kan tidak bisa berkomunikasi ya, teman-teman kita yang di marketing maksud saya. Teman-teman kita yang di marketing tidak bisa menggunakan bahasa isyarat, lalu kemudian mereka meminta, "Oh, boleh nggak kira-kira yang difabelnya ini yang kita tetap masih bisa berkomunikasi seperti itu karena mereka nggak bisa pakai bahasa isyarat misalnya, apakah kita bisa memilih gitu ya. Nah, yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya nggak salah ingat waktu kita briefing pertama itu adalah teman-teman ini ada yang akan bekerja remote ya, ada yang dari rumah ya, gitu. Berarti tidak ada tidak ada kemungkinan untuk ke kantor atau seperti apa? Karena memang benar kita saat ini zaman digital ya, jadi komunikasi sebenarnya bisa lewat apa, lewat alat apa saja gitu. Hanya mungkin kita beranggapan bahwa berada di sini ketemu itu lebih enak dengan nuansa kerja seperti di perusahaan kita seperti itu karena kita banyak deadline terkait dengan program-program marketing maupun mungkin nanti saya juga ada ketertarikan untuk memasukkan teman-teman ini di HR yang berkaitan dengan internal internal bulletin gitulah. Itu yang kedua, lalu kemudian yang terakhir dari Dipaling yang akan mensupport terkait dengan uang sakunya teman-teman ini. Hanya saja kan kalau seandainya misalnya bekerja ngantor, tentunya kan kita ada namanya BPJS, jaminan kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja seperti itu. Bagaimana nanti prosesnya? Apakah juga disupport dari Dipaling atau seperti apa? Itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kartika. Ini saya coba jawab, nanti tim Dipaling kalau ada tambahan silakan. Pertanyaan pertama, apakah boleh memilih jenis disabilitas? Jujur, kalau ini dilakukan oleh semua perusahaan, kami jamin ya, yang dapat pekerjaan hanya teman-teman tunadaksa saja. Teman netra, tuli, ADHD, mungkin mereka tidak akan dapat kesempatan ini. Oke, jadi kita sangat-sangat menyarankan teman-teman perusahaan menseleksi berdasarkan hasil kerjanya, portofolionya, hasil tugas-tugasnya. Nah, untuk teman-teman perusahaan, ini jangan khawatir Ibu Kartika, semua perusahaan tidak bisa berbahasa isyarat. Jadi apa yang kita lakukan, Dipaling akan mendampingi perusahaan, ada namanya onboarding proses. Ya, onboarding ini adalah proses mempersiapkan teman-teman di perusahaan itu yang akan bekerja dengan teman-teman intern tersebut. Jadi nanti kalau mereka tuli gitu ya, Dipaling akan bantu kasih cara berkomunikasinya bagaimana sih. Misalnya nih, bahasa isyarat, mereka kan ibaratnya native speaker ya, teman-teman tuli ini native speakernya. Mereka bisa mengajarkan basic bahasa isyarat ke perusahaan-perusahaan, dan ada pedoman lain yang kita akan kasih kalau misal teman-teman itu kayak, wah lupa aku bahasa isyaratnya apa gitu. Ada caranya, gimana caranya berinteraksi. Jadi jangan khawatir kalau permasalahannya tidak bisa bahasa isyarat, ini adalah permasalahan semua orang. Ya, semua company yang ada di sini mungkin tidak bisa. Tapi kita akan mendampingi supaya teman-teman ini siap kerja sama teman-teman tuli, teman-teman netra, misalnya nanti ya kalau kebetulan lihat, wah ternyata hasil kerjanya yang cocok, wah kebetulan dia malah tuli misalnya, atau kebetulan dia tunanetra. Disinilah teman-teman Dipaling akan mematangkan perusahaan supaya lebih siap bekerja sama teman-teman disabilitas. Itu Ibu Kartika pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah memungkinkan kerja offline? Semua itu tergantung kesepakatan perusahaan dan teman-teman intern tersebut. Ya, jadi kalau misal ini kan ada teman-teman pengguna kursi roda gitu ya, ada netra, ada tuli. Nah, kembali lagi nanti kalau misal kebetulan dia pengguna kursi roda misalnya, tapi perusahaan Ibu belum akses 100% misalnya begitu ya. Oke, kesepakatannya bagaimana? Apakah online saja atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Jadi ini nanti komunikasinya antara perusahaan, orang yang akan terpilih nanti, dan juga tim panitia, Ibu Kartika. Sangat memungkinkan untuk kerja secara offline, selama saling disepakati aja nanti, antara perusahaan dan teman-teman intern.
Sampai sini clear ya, Ibu ya, Bu Kartika. Kemudian kita masuk ke pertanyaan ketiga, BPJS gitu ya. Ibu Kartika masih sama kita nggak ya? Masih nih Oke, saya di sini. Baik, saya nggak bisa ngelihat soalnya Masih. dari layar. Oh, Iya. oke. Ya. Iya, jadi untuk pertanyaan terakhir, sebenarnya itu kita sangat berharap perusahaan menyediakan itu, Ibu ya. Jadi kita sudah sampaikan besar nominal allowance intern berapa? 1,7 ya Kak Arin ya? 1,7 Ya, sekitar itu. sekitar itu. Oke. Nanti kalau teman-teman perusahaan mau ada tambahan itu sangat di-encourage untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau teman-teman bilang oke, kayaknya kita akan ngasih BPJS misalnya ketenagakerjaan, uang transport dan lain sebagainya itu alhamdulillah sekali kalau bisa di-provide sama company. Ya. Cuman di sisi lain ada juga company-company yang kecil di sini seperti UMKM yang hadir, itu mereka mungkin akan memberikan nominalnya tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang besar ya. Itu juga tidak apa-apa karena disepakati kedua belah pihak. Yang jelas dari defiling nominalnya akan sama semuanya gitu. Dan ini kita juga sudah sampaikan waktu pertemuan dengan Apindo ya, Bu Kartika. Begitu, semoga bisa menjawab. Oke, Mbak. Iya. Ya, nanti Iya. Oke. nanti selebihnya kita bisa tektokan setelah ini, Ibu ya. Baik, terima kasih sekali. Kita lanjut. Ini masih dari pihak perusahaan ya. Ada Kak Etik dari Indika Foundation. Indika Foundation lagi ya tadi. Oke. Silakan Kak Etik. Makasih Kak Sori. Aku sebenarnya mau menyambung pertanyaannya Mbak Indah dari campaign.com tadi Mbak Suri. Aku masih belum clear. Jadi pertanyaanku ada 2. Yang pertama, apakah artinya sebelum perusahaan ngasih case study gitu ya ke teman-teman di filing, apakah artinya kita perlu menyeleksi dulu teman-teman calon pemagangnya atau case study yang kita kasih itu akan dikerjakan oleh seluruh peserta trainingnya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, untuk misalnya ada wawancara gitu, Mbak Suri, apakah pihak di filingnya akan ikut mendampingi atau kita bisa langsung tektokan ke pesertanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Iya, jadi tugas yang diberikan itu untuk ke-50 orang, Kak Etik. Ya, jadi semua partisipan akan mendapat tugas yang sama, mereka mengerjakan yang sama, justru hasilnya mereka lah yang bisa menjadi penilaian untuk teman-teman perusahaan. Justru semakin banyak kan jadinya ya, semakin banyak yang bisa dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa tadi Kak Etik, sorry, pertanyaan kedua. Oh, kalau misalnya kita mau interview, apakah teman di filing mau mendampingi atau kita bisa langsung tektokan? Iya, itu tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan, tapi kami akan mendampingi ya. Itu memang sudah menjadi bagian dari layanannya di filing, kita akan mendampingi. Tapi kalau misal company merasa kita bisa melakukannya sendiri tanpa di filing juga tidak apa-apa, kita bebaskan gitu. Oke, clear Kak. Sorry, makasih. Terima kasih Kak Etik. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Ini dari teman-teman partisipan ya. Kak Ignatius ya, Kak Ignatius? Iya. Silakan. Sudah terdengar Kak? Sudah, Oke, silakan Kak. terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Saya ingin menanyakan mengenai dokumen Kak Suri. Ini dokumennya akan di-share ke kita sebelum hari H materi, pelatihan atau saat pelatihan. Itu pertama. Yang kedua, program-program yang akan digunakan untuk content creator sendiri gitu. Kak Igna, mohon maaf, suaranya kurang clear, jadi juru bahasa isyaratnya kebingungan. Bisa diperjelas nggak ya? Oke, sudah terdengar lagi. Ya, atau diketik. Oke, silakan lanjut dulu. Jadi kalau untuk program yang akan kita gunakan itu apa saja, misalkan apakah ada Word, Excel atau sebagainya, seperti itu Pak Suri.
Oke. Ada lagi pertanyaannya, Kak? Iya, itu sama tadi soal dokumennya akan di-share-nya sebelum hari pelatihan atau saat hari pelatihan itu Pak Suri. Oke. Ya, terima kasih. Dokumen tool apa saja yang akan digunakan untuk content writing-nya ya, content writer-nya ya? Sejauh ini Microsoft Word saja. Ya. Jadi nanti kalau misal ada tambahan, tiba-tiba dari mentornya minta, kita akan informasikan di grup WhatsApp, tapi sejauh ini pakai Word. Kemudian untuk yang desain itu bebas. Kalian biasanya menggunakan apa? Apakah Corel, Photoshop, Canva, itu bebas ya. Nanti yang akan dinilai adalah desain akhirnya teman-teman. Kemudian dokumennya akan di-share sebelum hari H, dokumen pelatihan atau modul hari H-nya akan dikasih. Ya. Sejauh ini terjawab nggak, Kak Igna? Ya, sudah terjawab Pak Suri. Baik, terima kasih banyak. Ada lagi ini, Kak Rahmatullah, profesional. Oke, silakan Kak Rahmatullah. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Oke. Ini saya baru pertama ini. Ikut pelatihan yang selama 3 bulan. Yang saya tanyakan pertama adalah pelatihan ini full online atau mungkin ada offline-nya. Pertama. Karena kalau full online pasti ada rasa jenuh. Itu jenuh pasti. Nah, saya mengharapkan mungkin 1 bulan sekali atau ya 1 bulan sekali lah ada offline-nya. Nah, ini yang bisa datang saja. Dan itu tidak bersifat wajib. Biar apa ya? Biar para peserta ini antusiasnya, semangatnya itu bertambah. Kalau online pasti banyak malasnya. Pasti. Kalau saya. Terus yang kedua, pelatihan ini akan dipantau langsung oleh perusahaan atau perusahaan itu nanti ikut berpartisipasi secara langsung mengikuti pelatihan seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Masih di mute Kak Arin. Oke, sorry. Ya, terima kasih. Saya bantu jawab ya. Untuk pelatihannya memang akan online, gitu ya. Mayoritas akan online. Adapun pertemuan offline kita rencanakan hanya ada 1 kali, itu pun di daerah Jakarta. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Sayangnya kalau dari kami belum bisa nih. Tapi nanti misalnya nih teman-temannya sendiri, misalnya ada kalau nggak salah Rahmatullah dari Jatim ya. Nah, itu kita kenal ya. Ya betul, kita ketemu soalnya. Lagi. Nah, itu nanti misalnya nih ada teman-teman juga yang di Jatim misalnya ya, di dalam grup itu mau kongko bareng, itu silakan gitu ya. Tapi itu di luar dari di luar dari training gitu ya. Jadi inisiatif sendiri gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah perusahaan mengikuti pelatihan? Kalau dari kami, perusahaan bisa observasi gitu. Jadi misalnya nih sedang ada sesi gitu ya. Kalau mau join misalnya online Zoom itu boleh. Jadi perusahaan bisa lihat kayak ini materinya sedang apa, terus kemudian nanti tugasnya apa, bagaimana sih reaksi peserta terhadap tugas yang diberikan dari perusahaan, itu bisa observasi aja gitu sih. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke. Terima kasih. Ya, berikutnya Kak Adikara. Silakan. Waktu kita 15 menit lagi ya. Silakan Kak Adikara. Mohon maaf, ini namanya saya tadi Rina belum berubah juga. Nama saya Ramaditya Adikara. Terima kasih banget sama Kak Suri, teman-teman di Valing, dan juga dari teman-teman dari perusahaan. Saya penyandang netra. Ini ada 2 pertanyaan saya. Yang pertama ini, kan itu berhubungan juga dengan bahasa Inggris. Karena ya kalau sekarang ini kan memang kontennya ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Jadi apakah dalam nanti
juga dengan bahasa Inggris gitu. Insya Allah sih saya nggak ada masalah ya. Alhamdulillah saat ini memang aktif berbahasa Inggris juga. Kemudian kedua, apakah setelah selesai 3 bulan ini terpilih magang, ada kelanjutannya lagi atau memang sudah selesai? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Adhikara. Untuk mengenai konten, bahasa yang dipakai dalam konten, itu sebenarnya dari kami tidak ada ketentuan khusus. Tapi kalau biasanya mayoritas tidak terlalu bisa dengan bahasa Inggris terlalu lancar atau fasih gitu ya. Jadi kami utamakan juga nanti untuk pembuatan konten bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi misalnya nih pada suatu waktu ingin membuat konten yang misalnya bahasa Inggris terus kemudian nanti misalnya dalam salah satu tugas nanti kan ada pemberian tugas ya. Ingin tahu nih pendapat dari mentor bagaimana apakah konten bahasa Inggris saya misalnya sudah bagus gitu ya dari pengerjaan itu juga bisa dilakukan. Terus yang saya lupa tadi yang kedua apa pertanyaannya? Oh iya. Yang kedua itu jadi kan kita magang 3 bulan. Oh iya, oke. Nah, untuk itu jadi gini, setelah magang itu nanti juga kita akan kembalikan ke perusahaan apakah memang mau dilanjutkan misalnya memang ada kesempatan ataukah memang selesai gitu ya. Jadi nanti tergantung juga dari perusahaannya. Tapi kalau dari Divaling memang program DOP ini panjangnya hanya sampai magang gitu. Tapi misalnya setelah magang misalnya kan biasanya sebenarnya kalau Divaling sendiri kan intinya adalah membantu untuk menghubungkan kerja ya. Jadi nanti kalau misalnya ke depannya ada kesempatan entah itu freelancing atau misalnya lowongan tetap atau apa yang membutuhkan antara itu desain grafis ataupun content writer, nanti teman-teman ini akan menjadi yang pertama kali dihubungin istilahnya. Jadi itu nanti juga jadi bisa kelanjutan dari program DOP seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Suri ada yang bertanya lagi ya? Zilvia Firani. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Saya mau bertanya tentang tadi Mbak Suri bilang tim desain dan tim content creator akan di-couple gitu ya. Ini nanti couple-nya bakal terus seperti itu atau akan digilir? Lalu yang kedua, apa nanti akan mempengaruhi ini nilainya antara desain peserta yang desain sama peserta yang bagian copywriting itu, apakah nanti hasilnya akan saling mempengaruhi gitu? Misalnya, mohon maaf, yang desain kurang bagus gitu, terus habis itu yang copywriting-nya bagus gitu. Apa ini akan berpengaruh nih terhadap nilai? Sekian dari saya, terima kasih. Ya, mungkin dari ini Mbak Desi bisa membantu menjawab, Mbak Desi. Kalau untuk aku belum tahu ini ya Mbak, Kak Suri mengenai couple ini akan digilir atau enggak, tapi menurut aku sih mending dari awal sampai akhir sama terus ya, karena pengaruh ke nilai juga. Gitu. Tapi nanti untuk couple-nya siapa dengan siapa nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tuh. Jadi pengaruh ke nilai, seharusnya sih pengaruh ke nilai ya. Pengaruh ke nilai individu ya Mbak, tapi ya? Atau ke nilai grup? Dua-duanya. Oh, oke. Makanya daripada nanti digilir, better sih dari awal sampai akhir tetap di couple yang sama. Karena nanti kan penugasannya itu di tiap bulan nggak sama, kan beda-beda. Jadi sebenarnya nggak masalah sih couple-nya tetap sama. Oke, dan juga ini selain itu, kenapa sih ada tugas kelompok gitu ya, di selain tugas individu, itu sebagai sebuah, penggambaran lah kalau misalnya di dunia kerja itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu kan teman kerja kita seperti apa misalnya. Atau mungkin kita bagus sendiri, tapi apakah pada saat di tim bagus atau enggak, atau kita lebih bagus di tim pada saat sendiri itu bagaimana. Jadi itulah kenapa ada penugasan-penugasan ini buat teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Mbak Zilvia. Ya, ini pertanyaan terakhir Kak, ada dari Bagus Sujatmiko.
Ya, silakan Bagus. Halo Kak, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Mau tanya Kak, kalau untuk desain itu, desain grafis itu hanya fokus untuk apa sosial media desain atau dibebaskan? Nanti terus pihaknya apa ya? Pihak magang itu apakah ada jasa selain sosial media desain itu? Kan kebetulan saya belum cukup paham di situ, dan biasanya di freelance itu ilustrasi seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Nanti Mbak Suri mungkin bisa menambahkan ya, atau Mbak Desi. Jadi kalau misalnya untuk yang sosial media, di desain dan content writer itu endingnya adalah misalnya nih belajar antara dua itu endingnya adalah untuk merangkai sosial media strategi yang bisa berhasil buat perusahaan gitu ya. Jadi nanti apakah hanya desain aja? Ya enggak juga. Jadi misalnya desain itu tujuannya apa? Apakah desain ini sudah cukup sudah cukup convincing, meyakinkan customer misalnya seperti itu, ataukah sudah sesuai dengan brand. Jadi hal-hal itu. Jadi enggak cuman kayak saya mau desain. Mungkin nanti kadang biasanya kalau misalnya brand pun sudah ada kayak kayak identitasnya. Nanti mungkin desainnya harus sesuai identitas seperti itu. Nanti juga harus kerjasama sama content writer misalnya. Tulisan kamu kayak gimana nih? Oke, tulisan kamu kayak gini, berarti saya buat kayak gini. Atau misalnya content writer, oke, desain kamu gimana nih maunya gitu, konsep desain. Berarti nanti content writing-nya saya kayak gini. Jadi gitu sih, seperti itu. Semoga menjawab ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Suri atau Mbak Desi. Terima kasih Kak. Sorry, gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya desain itu nggak sebenarnya fokusnya memang di sosial media. Tapi desainnya sendiri itu belajarnya mulai dari awal, kayak layout, terus kayak desainnya seperti apa, itu akan diajarin dulu. Gitu. Iya. Tadi udah dilihat kan ya materi-materinya sempat dicek, Kah? Iya. Jadwalnya sudah diberikan, cuman mungkin terlewat ya atau lupa. Nanti kita akan kirimkan kembali ya teman-teman peserta ya. Intinya teman-teman peserta dan perusahaan jangan khawatir. Kami tahu mungkin untuk beberapa perusahaan atau peserta ini adalah hal yang pertama untuk kalian. Divaling akan mendampingi kok sampai akhir. Tidak akan dilepas sendirian. Untuk teman-teman peserta, kalau kalian bilang, aduh saya nggak pernah mendesain untuk sosial media misalnya. Justru di sini kamu belajar, ya, karena kamu sudah ada basicnya. Kemudian teman-teman perusahaan, saya nggak ada pengalaman kerja sama disabilitas A, B, atau C. Nggak usah khawatir, itu permasalahan semua company. Maybe ya semua atau mungkin sebagian besar. Disinilah teman-teman akan dibantu untuk lebih siap lagi dan lebih percaya diri untuk bekerja dengan teman-teman disabilitas. Ya. Oke, kita punya waktu, sebenarnya masih panjang waktu kita, tapi kita usahakan secepat mungkin kita bisa selesai. Jadi sesi tanya jawab sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih banyak partisipasinya dan kita masuk ke agenda terakhir, yaitu penandatanganan surat pernyataan komitmen dari peserta DUP. Ya. Jadi kalian cek di kolom chat, bisa dibantu kirim linknya ya. Oke, terima kasih Kak Isma. Itu linknya teman-teman. Saya bantu kirim di ini deh ya, di grup WhatsApp. Silakan teman-teman buka. Itu adalah bentuknya Google Form. Silakan teman-teman isi, kemudian disubmit ya. Jadi dengan mengisi form itu, teman-teman sudah menyatakan diri berkomitmen mengikuti program DUP sampai selesai. Silakan diisi, sudah ada di grup WhatsApp juga. Ini kami pantau ya, siapa yang sudah isi ya. Waktu teman-teman 5 menit, silakan. Untuk teman-teman perusahaan yang ada kesibukan lain, boleh untuk misalnya izin di luar silakan, mau stay sampai akhir juga silakan. Ya. Oke. Belum ada yang isi ya? Silakan teman-teman peserta. Agak kesulitan Kak kalau sambil Zoom seperti ini. Apa bisa live dulu Kak?
Kenapa kesulitan ya? Pakai HP ya kalian ya? Iya, ini masih pakai HP, Kak. Oke, bisa keluar kok tanpa meninggalkan Zoom. Jadi kalian keluar dari Iya, tapi Zoom. mungkin waktunya butuh agak lama gitu nggak masalah. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Ini untuk teman-teman tunanetra ya. Ya Iya. silakan dicoba dulu, Kak. Dicoba dulu Oke, ya. siap. Silakan. Oke, waktu teman-teman 5 menit. 5 menit itu lama ya, 300 detik ya. Jadi pelan-pelan. Dan itu nggak banyak ininya, detailnya. Ya. Silakan dilengkapi. Oke, baru 5 orang yang mengisi. Andi Olan Sitorus, Muhammad Fauzan, Fatur Rohman, Anastasia Vifta, Bella Tamira, Zilvia. 8 orang yang isi. Terima kasih yang sudah gercep ya. Oke. 10 orang. 40 orang lagi, oke. Pelan-pelan. Nah, terima kasih banyak ya. Oh, ini sambil nunggu ada yang mau bertanya dari perusahaan. Kak Kris dari Brave Vector. Silakan Kak Kris. Iya, terima kasih atas waktunya. Ini senang banget bisa join hari ini di meeting kali ini. Saya ada mau tanya ini Mbak Suri, nanti berarti kita bakal dapat juga ya apa sih namanya kayak schedule-nya itu ya bakal di-share ke perusahaan juga ya. Betul, betul. Yang aku mau tanya itu kayak mungkin tadi karena cepet skip mungkin apa ya. Untuk kita ngasih briefnya itu kayak setiap bulan kah kasih tugasnya itu? Apa Enggak, Kak Kris. Sekali aja, betul. Jadi nanti, ini kan ada 16 perusahaan ya. Saya nggak tahu semuanya mau ikutan ya, tapi diharapkan ikut semua. Nanti satu perusahaan sekali aja kasihnya. Ya. Oh, Sip. Dan nanti teman-teman itu 50 orang akan ngerjain, jadi semoga teman-teman perusahaan punya banyak pilihan untuk dilihat ya. Ya, siap, pasti. Tuh. Ya, terima kasih Kak Kris. Oke. Sudah 50 orang belum ya? Wah, nambah terus, oke. Masih 24 orang, Kak Arin? Masih 24 orang. Mungkin teman-teman ada yang butuh waktu ya, karena HP-nya butuh untuk nge-read form. Oke, ini ada yang mau bertanya juga ya? Iya, betul, Kak. Oke, Ini silakan. masih buka, Kak, untuk pertanyaan, masih. Iya, silakan sambil nunggu yang lain. Jadi ini saya mau nanya, jadi kan nanti bakal ada tim kelompok tuh untuk ngerjain tugasnya. Nah, itu tugasnya itu sendiri di satu kelompok tuh berapa orang sih? Bisa 2 orang aja atau mungkin 3, 4, 5? Atau gimana, Kak? Jadi belum kebayang, Kak, kalau nanti tugas kelompok, kalau tugas individu mungkin udah kebayang. Jadi kayak nanti bakal ada tugas yang mana kita harus ngumpulin sampai tenggat waktu tertentu. Tapi kan ada tugas kelompok. Nah, itu nggak kebayang gitu. Berapa banyak satu tim itu? Apakah 2 doang yang konten satu orang konten kreator? Maaf, content writer, 1 orang lagi desain grafik. Nah, itu gimana, Kak? Makasih. Ya. Satu ini nanti Kak Desi masih ada di sini nggak ya? Jadi tolong ditambahkan Kak Desi ya. Masih, Kak. Ya. Masih, Kak. Ya, satu tim itu terdiri dari 2 orang, Kak ya. Jadi 1 konten, 1 desain. Nah, mengenai tugas, kan ada 2 ya, tugas kelompok dan tugas individu. Nah, ini tentunya waktunya nggak akan berdempetan ya, jadi teman-teman tidak akan kewalahan. Jadi akan diberikan waktu untuk mengerjakan tugas individu dulu, kemudian kalau sudah selesai, barulah tugas kelompok, gitu. Ya. Jadi, nanti idealnya ada 2. Ada 2, karena ini kayak cara kerja agensi sebenarnya ya.
Jadi satu tim itu ada desain dan ada content writing. Ada content writer. Apa kebayang sampai sejauh ini, Kak? Jawaban dari kami? Udah. Baik, ada yang ditanyakan lagi nih, ada yang angkat tangan lagi nih. Oh, Elvina Sitorus. Silakan Elvina Sitorus. Iya, selamat siang. Mbak, saya mau nanya, dalam surat pernyataan itu kan ada yang nulisan pelatih. Itu pelatihnya itu apa, Mbak? Pelan-pelan. Kak Elvina, Ya. bisa diulangi lagi? Pelan-pelan aja. Dalam surat komitmen itu ada tulisan pelatih. Pelatihnya itu apa kalau tahu? Dalam surat pernyataan ini, pernyataan komitmen mengikuti program itu ada tulisannya saya bersedia menerima pelatih. Itu apa itu, Mbak? Penalti ya. Oke, penalti di sini adalah teman-teman tidak akan diprioritaskan jika nanti ada jenis pekerjaan yang related sama digital atau apapun yang ada di Divaling. Teman-teman tidak akan masuk ke dalam daftar kategori diprioritaskan. Ya, dari 2.500 peserta tuh kalian nomor 2.501 misalnya ya. Kenapa? Jadi karena program DUP ini adalah seperti investasi ya. Investasi bukan investasi bodong ya teman-teman ya. Investasi ilmu ya. Jadi teman-teman sudah terpilih dari 260 orang. Pastinya teman-teman dilihat, wah ini udah sesuai standar nih. Ini sudah yang paling bagus di antara yang lain. Jadi tolong dipergunakan dengan sangat baik. Yang diminta ke teman-teman adalah komitmen waktu dan tenaga ya. Tidak ada yang diminta duit, nggak ada yang diminta apapun, hanya waktu, tenaga, semangat yang nggak akan pernah padam, Cailah, ya kan? Itu yang teman-teman harus miliki, oke? Makasih, Mbak. Sama-sama. Oke, sudah 60 orang, 60 orang, 50 orang belum, Kak? 39, oke, 11 orang lagi ya. Kak Suri, aku mau nambahin mengenai tugas. Ya. Kayaknya teman-teman itu kepikirannya tugas itu akan diberikan setiap hari atau setiap minggu kali ya. Jadi sebenarnya tugas individu itu 1 bulan 1 kali. Dan di setiap tugas itu akan ada diskusi untuk membahas tugasnya. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan dalam mengerjakan tugas itu ada diskusinya sendiri nanti. Jadi tugasnya itu tidak diberikan setiap hari atau setiap minggu, enggak. Jadi 1 bulan 1 kali. Di bulan pertama dan bulan kedua itu tugas individu, kalau dari jadwal ya. Di bulan ketiga baru ada tugas kelompok. Seperti itu. Jadi waktu teman-teman untuk mengerjakan tugas itu lama banget kok. Nggak sehari 2 hari. Itu ya. Terima kasih Kak Desi. Oke. 40 orang, 10 orang lagi ya. Oke. Ini teman-teman perusahaan sudah live semua kayaknya ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sudah ya berarti ya. Ya, sudah terisi semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak kepada Ibu Mary Trishyok, pada perwakilan perusahaan, kepada para peserta dan juga tim web, juru bahasa isyarat kita. Terima kasih banyak. Tentunya kepada semua panitia. Sampai jumpa kita di program DUP 2022 di tanggal 9 Agustus. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Kak. Sampai jumpa. Saya akhiri ya. Ya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Sampai ketemu lagi.